Bus Kota, cerpen karya Muhammad Ali Burhan. Matahari memanggang hamparan panjang aspal hitam. Teriknya menembus ubun-ubun bus tengil jurusan Jepara Semarang. Suara meraung deru mesin terhias kerit pintu dan jendela bus yang tak kukuh, membuktikan bahwa bus ini telah mati-matian melawan zaman. Bus renta dengan sopir lusuh dan kernet tengil merangkak pelan menyisir penumpang yang masih sepi. Sesekali kernet bersiul keras, memecah irama yang diiringi teriakan tidak jelas. Marang, marang, marang. Tidak ada yang risih dan kritis dengan dialek kernet yang menyingkat Semarang menjadi Marang. Malah ibu-ibu bakul sibuk berzikir jamaah dari harga bumbu dapur sampai kerupuk kerung. Hari ini, di bus Jepara Semarang, dari tempat duduk paling belakang, aku membaca basmalah yang jauh tergantung di atas kepala sopir. Sementara di hadapanku, sekeranjang ayam dan bau tainya yang berbaur dengan solar dan kepulan keringat dekil penumpang yang terpanggang pengapnya bus tanpa AC. Semua menyungut berhambur di hidungku. Mesra dan padu, harmoni basmalah, wajah-wajah mutmainnah dari ibu-ibu bakul, bau solar, keringat, deru mesin, derit pintu dan jendela bus yang kendor, dan tai ayam. Gusti, sungguh aku telah dimanja zaman, terlarut dalam pikuk modernitas. Otakku telah terstandar tanpa sadar, standar jajan di warung-warung modern dengan menu fast food, standar belanja segala kebutuhan di minimarket, standar pakaian dengan merek ternama, bahkan standar belanja perabot dan lain-lain di online shop yang tidak harus capek menawar harga. Standar jam kerja yang terjadwal, piknik keluarga yang terjadwal. Sudah 7 tahun aku tidak naik bus kota Jepara Semarang. Bukan karena aku tidak pergi bepergian, tapi aku selalu pakai jasa travel atau bus besar kelas eksekutif. Aku duduk di kursi merah yang warnanya telah menjadi kehitaman karena bertumpuknya ratusan, bahkan ribuan daki penumpang yang bercampur debu jalanan yang terbahan dari tanah, ludah kering, kotoran kuda, gas emisi mesin, dan 1000 bahan lainnya yang bisa diterbangkan angin. Andai aku bawa mikroskop, akan aku lihat mereka, tumpukan jutaan molekul kotor yang bercampur menjadi satu. Ciip. Untung reflektivitasku masih normal. Kutahan tubuhku dengan tangan memegang sandaran kursi di depanku. Aku hampir saja jatuh menimpa tumpukan ayam. Kernet berteriak memaki bakul sayur bersepeda motor dengan tombong yang deger-deger kepayahan menghindari bus. Gemuruh penumpang serentak memaki juga bakul itu, mengamini kemarahan kernet, meski mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Para ayam yang tadi tenang setelah sebagian mereka BAB, ikut riuh bersuara dan bergerak. Kembali, aroma tai mengepul lebih dahsyat dari sebelumnya. Aku nyengir. Terik tak ada ampun, menyengat siapapun di bawahnya. Siang yang biasa bagi kernet dan pak sopir.
Bus merangkak makin pelan menghampiri antrean puluhan ibu-ibu di trotoar. Melihat kereta besi raksasa yang dinanti datang, mereka langsung berjubel merebut masuk bus. Apalagi beredar isu besar yang akan mengacaukan aktivitas ibu-ibu Pakul jika mereka tidak mempercayainya. Isu yang dihembuskan kernet bahwa di belakang tidak ada bus lagi memang sangat ampuh. Para calon penumpang yang semula enggan masuk karena penuh, langsung lari terbirit-birit dan rela bergelayutan di pintu karena ketakutan kelamaan menunggu bus berikutnya. Dari pasar Kalinyamatan, tubuhku, ibu-ibu Pakul yang sebagian lebih pantas kusebut nenek-nenek, dan jok kursi lusuh berhimpit sesak. Bus merangkak pelan, menikmati pertemuan siang ini. Doa puja-puji sholawatan Gus Dur yang dipotong sopir sebelum selesai dan diganti dengan tiket swargo yang dinyanyikan oleh biduan genit dari tape recorder dengan oversetelan bass yang melengking bersama irama koplo yang menghentak paksa. Suara deru mesin, celoteh ibu-ibu Pakul, lagu Lawang Swargo, sesekali teriakan dan ciutan kernet mengendalikan lalu lintas, dan bunyi klakson yang menghantam gendang telinga tiba-tiba adalah orkestra yang aku dengar dan saksikan siang ini. Aku berpikir, keindahan nuansa ini mestinya menjadi inspirasi Erwin Gutawa Orkestra di Jakarta sana untuk karya-karyanya sebagai potret keindahan yang berbeda dari dawai biola dan denting piano seharga ratusan juta. Aku terfokus pada nyanyian. Tiket neraka regane larang, nanging sing seneng sepirang-pirang. Tiket neraka regane larang, nanging sing seneng sepirang-pirang. Tumindak dosa pancene gampang. Tiket suwarga regane murah, nanging anehe akeh sing wegah. Tiket suwarga regane murah, nanging anehe akeh sing wegah. Tumindak becik angel lakoni. Tiket neraka harganya mahal, tapi banyak yang menyukai. Berbuat dosa memang mudah. Tiket surga harganya murah, tapi anehnya banyak yang menolak. Berbuat baik melakukannya memang sulit. Meski tanpa visual, aku membayangkan biduan yang menyanyi itu melenggok dengan seksi. Asik. Tenang mas, nanti di pasar Welahan, sebagian penumpang ini akan turun. Lamunanku terpecah oleh kata-kata kernet yang dengan rikuh menenangkanku karena aku berdiri bergelayut di pintu riot bus. Mungkin ia tadi melihat aku digusur paksa oleh rasa iba karena nenek-nenek Pakul yang saat ini telah pulas setelah sesaat duduk di kursiku. Atau mungkin karena sebab lain. Aku tidak tahu. Nanti aku ceritakan sebab yang lain. Aku hanya mesem. Di tengah bus yang merangkak pelan itu, lamunanku terusik oleh seorang nenek yang menyodorkan Rp3.000 setelah dicolek kernet. Sang kernet ragu sesaat melihat kenyataan itu, tapi kemudian tangannya digulung. Aku lihat ibu-ibu lain menyodorkan Rp5.000. Mandap pundi, Mbah? Turun mana, Mbah? Tanyaku setelah kernet kembali bergelayut di pintu. Welahan.
jawabnya. Dan sebelum aku menghela nafas untuk sekedar menebar senyum, ibu-ibu di pinggirnya nyeletuk. Kowe sakake to, Mas? Arep mbok wenehi nggon mlungguh? Kamu kasihan to, Mas? Mau kamu persilahkan duduk? Aku tersenyum nyengir karena bukan itu maksud pertanyaanku. Aku hanya terusik ingin tahu lebih jauh kenapa kernet dekil itu ragu menerima sodoran uang dari sang nenek. 3.000 rupiah dari pasar Kalinyamatan sampai Welahan. Dan kernet menerima dengan tenang. Gumamku. Kutatap mata nenek yang adem itu, lembut tanpa dosa, dan di sisi lain wajah kernet yang pasrah dengan rezekinya. Disinilah aku bertanya, sang kernet rikuh kepadaku itu karena kasihan kepadaku yang tergusur tempat duduk, atau karena aku bayar full VIP 25.000 rupiah dan tidak kebagian tempat duduk. Sementara nenek-nenek dengan 3.000 rupiah telah tenang melepas lelahnya, duduk di kursi belakang. Biasa saja, Mas. Simbah itu mengira hari ini Pak Harto masih jadi presiden. Dengan uang 3.000, seolah ia sudah menjadi ratu di bus ini. Hehehe. Kernet bersandar di pintu bus yang berjalan pelan, tersenyum padaku sambil memilah-milah dan menghitung uang kertas ribuan yang tebal di tangannya. Aku membalasnya dengan senyum. Mobil berderit berhenti di pasar Welahan. Dan benar, kata kernet. Sebagian besar penumpang turun dengan tergesa-gesa. Kernet dengan sigap menerima dan meletakkan wakul ataupun anting, bahkan karung yang entah berisi apa yang disodorkan ibu-ibu bakul dari dalam bus secara maraton di trotoar. Setengah berebut, para penumpang turun dari bus. Seketika, penumpang bus tinggal sepertiganya saja. Meski masih terasa panas, namun semilir angin dari luar jendela sangat menyejukkan. Kernet tersenyum melihatku, sudah duduk di jok paling belakang yang sudah longgar. Diam-diam, aku memperhatikan wajah lusuh di sampingku itu. Matanya merah karena debu jalanan. Kaos hijau bergambar partai yang melekat di tubuhnya, tampak kusut dan pudar, tidak terurus, seperti nasibnya. Kakinya dekil, hitam keras dan berdebu, bercelana pendek, beberapa ruas jarinya menyembul dari sepatunya yang kotor dan bolong dimakan waktu. Nampaknya ia sadar kuperhatikan. Kepalanya mendongak kepadaku, seraya berkata, "Sudah beda dengan dulu, Mas. Sebab sejak banyak sepeda motor dan travel, pekerjaan jadi sepi," katanya, seolah menjawab pertanyaan yang tidak aku ajukan. Iya, aku mengangguk. Kulempar senyum padanya agar ia nyaman bercerita. Pasrah, Mas. Yang penting bisa setoran. Dan kelebihannya untuk makan dan sangu anak-anak sekolah. Katanya nyengir. Belum sempat aku membalas senyumannya kali ini. Tiba-tiba bus berhenti di sebuah pertigaan. Dengan sigap, sang kernet melompat dan mengejar penumpang yang bersiap naik melalui pintu depan. Meski aku tidak butuh balasan, aku tetap menghantar kepergiannya dengan senyum. Secuil harmoni ini kutemukan di dalam akuarium butut beroda. Irama kehidupan, ada malam, siang, panas, dingin, susah, senang,
langit, bumi, kemarau, hujan, laut, darat, dan sederet kebalikan dari setiap kenyataan. Satu yang banyak dari manusia lalai membaca, yakni ruang di antara dua kenyataan tersebut. Mudah membaca malam dan begitu juga siang, tapi gamang membaca senja atau subuh sebagai penghantarnya. Mutiara ada di penghantarnya. Itu kenapa di waktu-waktu itu kita dituntut menghadapnya secara khusus. Mutiara itu adalah harmoni. Pertemuan sisi-sisi kenyataan yang berbeda akan menghantar keindahan dan kerinduan. Entahlah, akankah nuansa ini akan disaksikan anak-anakku kelak. Jepara 2022